Indonesia membeli Rafale nampaknya direspon Malaysia dengan rencana akuisisi JF-17 Thunder. Malaysia sendiri diketahui sedang menjalankan program Light Combat Aircraft alias LECA di mana JF-17 Thunder masuk incarannya untuk mengimbangi pembelian Rafale Indonesia. Sebelum mengincar JF-17 Thunder, Malaysia juga berusaha membeli Rafale layaknya Indonesia. Tapi Malaysia tak bisa membelinya karena kemahalan. Dassault Aviation sendiri dapat buntung promosi Rafale di Malaysia. Sudah keluar modal namun malah gulung tikar karena Malaysia cuma memberi harapan palsu. Sebelumnya, pembuat pesawat tempur Rafale Dassault Aviation sempat berkemah di Malaysia selama beberapa tahun dalam upaya menarik perhatian pemerintah untuk membeli Rafale untuk Royal Malaysian Air Force, RMAF. Namun kerja keras dan pengeluaran besar, Dassault Aviation di Malaysia tidak membuahkan hasil karena pemerintah Malaysia tetap diam sampai sekarang. Admin merasa kantor perwakilan penjualan Dassault Aviation di Malaysia juga sudah tutup karena misi mereka di negara ini gagal, lapor Defense Security Asia. Malahan media Malaysia Defense Security Asia mencap Rafale jet tempur terkutuk karena tak laku dijual. Padahal Malaysia sendiri yang tak punya duit menebus Rafale. Namun, pencapaian penjualan 236 pesawat Rafale yang sempat dianggap sebagai pesawat terkutuk ini sempat menjadi kesuksesan bagi Dassault yang awalnya khawatir dengan lesunya Rafale di pasar pesawat internasional sebelum kini semakin diterima, ujarnya. Karena tak punya duit inilah Malaysia mengalihkan pandangannya kepada HAL Tejas India dan JF-17 Thunder China Pakistan. Dikutip dari laporan Hindustan Aeronautics Limited, HAL, pabrikan pesawat terbang India itu sudah menandatangani MO dengan Metals and Minerals Trading Corporation of India, MMTC, yang bergerak dalam jasa ekspor-impor New Delhi untuk menindaklanjuti pembelian Tejas oleh Malaysia. MMTC nantinya akan memfasilitasi pengiriman minyak sawit dari Malaysia ke India sebagai bagian dari barter HAL Tejas. Sementara itu JF-17 Thunder pada Singapore Air Show 2022 yang beberapa waktu digelar menunjukkan kebolehannya. Fu Qianshao, seorang ahli penerbangan militer China mengklaim sudah banyak negara yang telah menunjukkan minat untuk membeli JF-17 Thunder. JF-17 Thunder Block 3 adalah pesawat terbaru dari seri ini, dan semua tes taksi dan tes penerbangan telah selesai. JF-17 Thunder sendiri adalah sebuah pesawat tempur multiperan canggih, ringan, segala cuaca dengan fitur tempur udara ke udara dan udara ke permukaan. Pesawat ini dikembangkan bersama oleh Pakistan Aeronautical Complex, PAC, dan Chengdu Aircraft Perusahaan Industri, CAC, di China, ujar India Today. Kans JF-17 Thunder dibeli Malaysia sendiri terbuka lebar. Sebab China pasti memberikan diskon besar kepada siapapun yang ingin membeli JF-17 Thunder buatannya. China siap menurunkan harga hingga 30% pada pesawat JF-17 Block 3 karena ingin bersaing dengan tawaran pesawat Tejas oleh HAL. Dengan diskon 30%, harga JF-17 Block 3 yang ditawarkan ke Malaysia $39,9 juta, lebih murah dari pesawat Tejas Mark 1A yang masing-masing $41,5 juta, ucap Direktur Pengelola Perusahaan Hindustan Aeronautics Ltd, HAL, R. Madhavan. Irak menjadi salah satu negara yang kecipratan diskon besar JF-17 Thunder. Cuma modal 9,5 triliun rupiah, Baghdad memperoleh 12 unit JF-17 paket komplit. Kami menandatangani kontrak dengan perusahaan Pakistan untuk membeli pesawat, kata Menteri Pertahanan Irak, Jumaa Inat dalam wawancara dengan saluran televisi Al Arabiya pada Minggu tanggal 30 Januari tahun 2022. Malaysia juga semakin bernafsu membeli JF-17 Thunder karena diklaim mampu jungkalkan Rafale Indonesia. Hal ini diketahui saat Turki, Pakistan, Qatar dan Azerbaijan menggelar wargame bertajuk Anatolian Eagle 2021 tahun lalu. Turki menampilkan jet tempur F-16, sedangkan Pakistan membawa JF-17 Thunder Block 2. Qatar menurunkan Rafale dan Azerbaijan membawa MiG-29. Tak mau ketinggalan aksi ini, perwira AU Malaysia kemudian hadir di wargame tersebut. Mereka mengawasi aksi JF-17 Thunder melawan Rafale. Beberapa media Turki juga melaporkan bahwa Malaysia telah mengirim perwira angkatan udaranya ke latihan sebagai pengamat. Dikutip dari Defense Security Asia, tanggal 21 Februari tahun 2022. Defense Security Asia lantas mengklaim JF-17 Thunder Pakistan berhasil menang duel udara melawan Rafale. Menurut beberapa laporan oleh analis pertahanan yang memiliki informasi orang dalam tentang latihan Anatolian Eagle 2021,
Pesawat JF-17 Thunder telah bekerja dengan baik dalam pertempuran udara dengan pesawat Rafale Angkatan Udara Qatar. Sumber yang mengklaim bahwa mereka memiliki informasi orang dalam mengatakan bahwa rasio pembunuhan pesawat JF-17 terhadap pesawat Rafale Qatar adalah 6:2, berarti bahwa pesawat JF-17 Block 2 Pakistan telah berhasil menembak jatuh pesawat Rafale Qatar dengan 6 kali dibandingkan hanya 2 kali kalah dalam simulasi tabrakan udara saat latihan, jelasnya. Tapi Malaysia sendiri tak mau menelan bulat-bulat hal ini karena Rafale Indonesia jelas bukan tandingan JF-17 Thunder.